Pemirsa, meski polisi sudah menangkap 8 orang dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta, motif dibalik aksi keji itu belum juga terungkap. Lalu bagaimana analisa dari kriminolog terkait kejahatan ini dan kemungkinan motif yang melatar belakangi pelaku menghabisi nyawa korban? Sudah bergabung bersama kami Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mbak Hanifah, dari 8 orang yang diamankan oleh polisi, 4 orang berperan sebagai penculik, 4 orang diduga sebagai aktor intelektual aksi pembunuhan dan penculikan. Namun tadi ada keterangan dari kuasa hukum 4 pelaku, sebetulnya ada 3 klaster dalam pelaku ini, ada pengintai, ada penculik dan juga eksekutor. Dari analisis Anda, apakah ini merupakan sebuah pembunuhan yang berencana atau skenario yang berjalan salah dan justru berakhir dengan pembunuhan? Oke, baik. Kalau kita melihat banyaknya pelaku, ini sepertinya sesuatu yang memang sudah direncanakan dan lebih condong ke arah atau permasalahan yang besar. Karena kalau masalah pribadi tidak akan melibatkan sebanyak itu orangnya gitu ya. Nah, apakah ini termasuk by design atau by accident? Ini yang harus kita ketahui dari motifnya gitu. Tapi walaupun demikian, kita kembali kepada pembagian peran tadi. Biasanya untuk organized crime itu ada 3 level. Yang pertama adalah mastermind, yaitu otaknya. Yang kedua middleman. Middleman itu adalah perantara. Yang terakhir adalah hitman atau dia yang melakukan eksekusi. Nah, dari 4 pertama itu adalah orang yang menjemput atau melakukan penculikan. 4 yang lain melakukan eksekusi. Berarti dari ke-8 orang ini termasuk dalam eksekutor gitu ya. Walaupun disampaikan oleh pihak kepolisian ini adalah otaknya. Nah, kenapa tidak segera teridentifikasi? Karena biasanya orang-orang yang berada di bawah atau hitman ini dia tidak mengetahui siapa level paling atas atau yang memberikan perintah. Bahkan mereka biasanya juga tidak mengetahui sebetulnya ada permasalahan apa. Karena mereka hanya melakukan perintah untuk mendapatkan imbalan tertentu. Jadi kalau dinyatakan 4 yang kedua ini, 4 yang kedua ya, betul ya, 4 yang kedua yang ditangkap ini adalah otak pembunuhan, mungkin otak pembunuhan yang dimaksud adalah orang-orang yang merencanakan, memberikan fasilitas, terus merancang skenario untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sementara si mastermind-nya tetap masih dalam pengejaran. Demikian, Mbak. Oke, Mbak Hanifah, kita perjelas lagi. Artinya menurut Anda dari ke-8 orang ini polisi masih belum menemukan orang yang berperan sebagai mastermind-nya ataupun memang otak dan dalang yang berada di balik aksi ini? Iya, benar sekali. Karena bagaimanapun juga dengan 8 orang yang sudah bertemu ini atau sudah berada di kantor polisi, ini mungkin menjadi pemberi data kepada kepolisian, tapi dengan banyaknya informasi pasti polisi akan mengerucutkan dari data-data tersebut menjadi data yang objektif dan utuh. Ini mungkin yang menjadi agak lama polisi menentukan siapa sebetulnya mastermind di balik pembunuhan ini. Gitu, Mbak. Oke, dengan banyaknya pelaku dan tadi menurut dugaan Mbak Hanifah masih ada mastermind yang mungkin perlu dikejar oleh pihak kepolisian. Artinya dari segi motif lebih kuat pada alasan yang berada di balik pekerjaan bukan karena pribadi. Iya, jadi kemungkinan motif ini kan masih baru kemungkinan motif ya atau dugaan motif. Dugaan motif yang pertama adalah finansial. Finansial itu bisa jadi ada nasabah atau ada pengusaha yang mungkin seperti disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala ada fraud tadi itu, misalnya ada kredit macet atau kondisi-kondisi yang tidak approve gitu ya oleh korban, sehingga mengakibatkan pelaku mengalami kemarahan gitu ya atau bermasalah dengan korban. Tapi dengan melihat 8 orang ini tidak masuk ke dalam ranah yang kedua yaitu dendam pribadi. Walaupun bisa jadi motifnya menjadi 2, tidak menjadi motif tunggal. Awalnya dia ada masalah tentang finansial, ditambah dengan dendam, akhirnya dia melakukan pembunuhan ini. Lalu ada motif yang ketiga, apakah ini adalah pembunuhan sebagai simbol tertentu? Artinya sebetulnya korban itu bukan tujuan utama, tetapi ada pihak ketiga yang akan diserang menggunakan kematian korban ini. Karena kalau kita melihat dengan tim yang segini banyak,
tetapi mereka menggunakan cara-cara melenyapkan nyawa seseorang dengan cara yang mudah dan terbuka. Ini sepertinya kita ragukan keprofesionalitasan dari anggota-anggotanya. Karena pada saat melakukan penjemputan, mereka menentukan titik yang justru tersorot oleh CCTV. Di mana ketika ini dilakukan oleh organized crime atau orang-orang yang terlatih, pasti dia sudah melakukan investigasi terhadap lingkungan setempat. Lalu ketika dia membuang korban di tempat yang berbeda lokasi, tetapi masih berada di lokasi yang sangat mudah dicapai oleh orang, masyarakat, dan tidak jauh dari pemukiman warga. Ini menunjukkan bahwa ada kecerobohan yang dilakukan oleh para anggota dari organized crime ini. Jadi ada 3 dugaan motif tersebut, tapi kalau melihat banyaknya personil dalam melakukan kejahatan, sepertinya ini bukan masalah pribadi. Oke. Ya itu juga kemudian yang menjadi sorotan publik, di mana kemudian apabila kita lihat dari aksi pelaku ini menculiknya di siang hari, kemudian di tempat umum yang terdapat CCTV. Nah artinya dilihat dari waktu dan juga lokasi, tadi Anda mengatakan ini pola sebuah kelompok yang terorganisir, seperti itu ya Mbak Hanifah? Iya benar sekali. Oke. Ya, dari hasil otopsi Mbak, karena kalau oke. Ya silakan Mbak Hanifah. Oke, baik. Karena begini, ada beberapa kelompok yang harus kita ketahui ketika dia melakukan pembunuhan, apakah memang ini jual putus gitu ya. Jual putus itu berarti dia diperintahkan untuk melakukan pembunuhan, menyingkirkan seseorang. Nah, menyingkirkan seseorang itu dengan alasan-alasan tertentu, bisa jadi karena awalnya seseorang ini punya kebutuhan atau keperluan untuk memberikan informasi atau tanda tangan, tetapi dia tidak mau menyelesaikan, sehingga terjadi pembunuhan. Artinya ini bukan by design, tapi by accident gitu ya. Karena kita lihat dari kondisi korban, dengan banyaknya luka lebam itu, sepertinya ada kondisi-kondisi emosional yang menyertai para pelaku penghilangan nyawa ini terhadap korban. Karena kalau sekedar dia untuk menghilangkan nyawa saja, mungkin dia bisa melakukan dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Tapi dengan adanya baku hantam di sebelum kejadian, berarti sepertinya ada kondisi-kondisi yang melibatkan emosional antara pelaku dengan korban. Ya, mengenai hasil otopsi juga seperti tadi mungkin sudah disinggung oleh Mbak Hanifah, menunjukkan ada luka benda tumpul di dada serta tekanan di leher dan dada yang membuat korban kehabisan nafas. Analisa Anda pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi artinya seperti apa, Mbak Hanifah? Iya, artinya tadi yang Mbak Fitri sampaikan bisa jadi ini sebetulnya by accident gitu ya, karena titiknya adalah untuk mencari data atau mungkin dia mencari tanda tangan tertentu atau kesepakatan tertentu, tapi korban tidak menerima ajakan atau tidak sepakat dengan yang diminta, sehingga dia dihabisi dengan seperti itu gitu ya. Tapi kalau memang ini ditujukan by design, berarti memang ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dengan kondisi emosional penitip itu, berarti mastermind-nya tadi terkait dengan kondisi kemarahan atau dendam. Kalau sudah seperti ini berarti motifnya tidak hanya motif tunggal, tapi ada 2 motif. Bisa jadi karena finansial ditambah dengan dendam gitu. Tapi walaupun demikian, kita kembali lagi sepertinya ini adalah ada hubungannya dengan pekerjaan atau profesi korban. Oke, Mbak Hanifah, kita tunggu bersama bagaimana perkembangan pengusutan yang dilakukan pihak kepolisian terkait kasus ini. Terima kasih Mbak Hanifah Hasna telah berbincang bersama kami dalam Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.